Shalom saudaraku, kita hari ini bersama gereja-gereja di seluruh dunia memperingati Jumat Agung, yaitu kematian Yesus di kayu salib. Namun saya ingin kita untuk kembali melihat dengan Alkitabiah dasar dari kematian Yesus di kayu salib buat menebus dosa manusia. Mari kita berdoa. Makasih Tuhan, kesempatan yang ada bagi kami pagi hari ini. Tuhan lengkapi segala apa yang kami perlu mengetahui, yang menjadi dasar yang kuat dan mengerti kenapa Yesus harus mati bagi kita. Dalam nama Yesus, biarlah Roh Kudus yang membukakan pengertian baru bagi kami dalam nama Yesus. Amin. Kita semua tahu bahwa Yesus telah mengorbankan dirinya dan mati di kayu salib untuk menebus manusia. Tetapi kenapa dia harus mati? Pertama-tama kita harus mengetahui apa itu dosa dan akibatnya. Dalam 1 Yohanes 3 ayat 4 dikatakan, setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Jadi saudara, yang jelas bahwa hukum yang Allah sudah tetapkan bagi umat manusia telah manusia langgar karena dosa. Dan akibatnya apa? Akibatnya dalam Yesaya 59 ayat 2 dikatakan, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosa. Jadi saudara, akibatnya adalah Allah tidak mendengar doa-doa kita karena ada pemisah antara kita dengan Allah yang dipisahkan oleh kejahatan kita dan dosa kita. Semua kita tahu dalam Roma 6 ayat 23 yang mengatakan bahwa upah dosa adalah maut. Dan maut di sini saudara bukan hanya berhenti hidup, bukan hanya nafas kita tidak ada, tetapi dalam Wahyu 20 ayat 14 ditekankan kematian kedua, yaitu penderitaan selamanya. Wahyu 20 ayat 14, lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Jadi saudara, bukan hanya berhenti nafas, tetapi kita juga ada di dalam lautan api untuk selama-lamanya. Memang manusia, semua kita telah berdosa. Roma 3 ayat 23 mengatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi saudara, aturan-aturan ini yang menjadikan kita terpojok. Dengan kekuatan kita nggak bisa kita lakukan apa-apa. Kita tidak bisa minta pengampunan dari Tuhan, minta Tuhan dengarkan doa kita. Karena apa? Yang Yesaya 59 ayat 2 tadi, bahwa Allah tidak mendengar karena kita terhalang oleh dosa dan kejahatan kita. Dalam Ulangan 24 ayat 16 dikatakan demikian, janganlah ayah dihukum mati karena anaknya, janganlah juga anak dihukum mati karena ayahnya. Setiap orang harus dihukum mati karena dosanya sendiri. Nah, ini merupakan hukum yang Allah tetapkan. Tidak ada orang yang bisa menggantikan orang lain atas dosa orang itu. Jadi kenapa Yesus mati sedang dia tidak berdosa? 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Jadi saudara, pengorbanan Yesus yang pertama, dia kalau tidak dijadikan berdosa, tidak juga bisa menggantikan untuk menanggung dosa kita. Kuncinya adalah
Ibrani 9 ayat 22. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Jadi apa tujuannya, saudara? Tanpa darah tidak ada pengampunan. Kenapa harus ada darah? Dan pengampunan supaya kita bisa kembali melayani Allah. Ibrani 9 ayat 14. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Jadi saudara, jelas Yesus melakukannya untuk supaya kita kembali mendapatkan kesempatan untuk melayani dan beribadah kepada Allah yang hidup. Apa yang dilakukan Yesus? Kisah Rasul 20 ayat 28. Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk mengembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Jadi harus ada darah supaya Tuhan bisa membeli jemaatnya yang bagi dirinya sendiri. Efesus 2 ayat 15 dikatakan, sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Jadi saudara, dengan kematiannya dan darah yang tercurah, ia telah menyatukan Allah dengan manusia di dalam dirinya, sehingga kita memiliki damai sejahtera. Dalam Kolose 1 ayat 18 dikatakan bahwa ialah kepala tubuh, yaitu jemaat, ialah yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Jadi jika kita tidak diampuni, kalau terpisah dengan Kristus sebagai kepala, di mana gerejanya adalah tubuhnya, bagaimana kita bisa diselamatkan? Apa yang dilakukan kepala itu ikut tubuhnya. Jadi kalau Yesus berkorban dan bangkit untuk kita, berarti kita pun akan bangkit. Yesus berkuasa atas gerejanya. Efesus 5 ayat 23. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Kita tidak bisa berdiri sendiri, saudara. Kalau tangan kita mencuri sesuatu, kita nggak bisa mengatakan kepada hakim bahwa ini tangan saya yang bersalah. Kalau kaki kita berjalan dalam kesesatan, kita tidak bisa bilang sama hakim, kaki kita kok yang jalan dalam kesesatan, tangan kita tidak bersalah. Lalu artinya kita memerlukan kepala. Kepala itu adalah Kristus, di mana jemaat itu adalah tubuhnya. Jadi bagaimana jemaat yang merupakan tubuhnya diselamatkan oleh Kristus sebagai kepala dengan darahnya. Lalu bagaimana orang-orang yang di luar tubuh Kristus? Jadi Kristus katakan demikian, aku adalah pintu, kata Yesus. Jadi kita harus tinggal percaya kepada Yesus. Di dalam Yohanes 10 ayat 9 dikatakan, akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Saudara, maksudnya kematian Yesus adalah suatu keharusan, sehingga tidak melanggar titah Allah, bahwa manusia itu bertanggung jawab atas dirinya. Tuhan menjadikan pengorbanannya, kematiannya, supaya dia bisa bertanggung jawab atas tubuhnya, yaitu jemaat Allah. Tetapi kita mendapatkan suatu kepastian bahwa kematian Yesus yang kita peringati hari ini adalah jalan untuk kita mendapatkan kebangkitan bersama Yesus selama-lamanya.
Akhirnya saudara, saya akan tutup dengan Kisah Rasul 16 ayat 31. Jawab Yesus, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Selamat beribadah hari ini dalam memperingati kematian Yesus Kristus di kayu salib, dan biarlah kita boleh bersekutu dalam perjamuan yang kudus masing-masing di rumah kita dengan mengingatkan akan kematian Yesus bagi kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu yang melampaui segala akal telah memberikan pengertian bagi kami oleh Roh dan Firman-Mu akan dasar dari kematian Kristus bagi kami. Kami tahu bahwa Engkau telah mengorbankan diri-Mu untuk menebus dosa kami, tetapi kami sekarang dapat mengerti kenapa harus itu semua terjadi. Oleh karena itu Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang ada, dan biarlah seluruh umat yang ada di muka bumi ini, seluruh manusia dapat mengerti dan mengakui Engkau Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terlebih keluarkan kami dalam ketaatan dalam peristiwa wabah ini, pandemi ini Tuhan, sehingga kami dapat lebih kuat di dalam Engkau dan banyak orang bisa mengenal Engkau Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat akan keajaiban Allah dalam karya keselamatan-Mu. Bawa bangsa Indonesia untuk menerima Engkau Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan biarlah semua boleh tercipta seturut dan kehendak-Mu. Kami berdoa bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.